Oke. Lupa Bu, boleh diulang Bu depannya. Oke. Terima kasih Bu Yofi, suatu kehormatan saya di-invite untuk membagikan Pranic Healing. Kedengaran ya Bu? Ini ada putus-putus. Halo? Ya, halo. Kedengaran kok, Bu Ivani? Ya. Silakan. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya langsung ya. Halo. Kok kayaknya ada yang lain bisa mendengar? Pranic Healing itu kurang lebih, apakah bisa mendengar? Barusan hilang Bu sedikit. Hilang ya barusan. Sebentar Bu, saya coba buka pintu. Saya matikan ini dulu. Suaranya putus-putus. Sekarang udah kah? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Saya lanjut ya. Jadi saya bergabung dengan Pranic Healing ini kira-kira kurang lebih itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu teman mengajak saya untuk mengikuti karena kayaknya saya banyak curhat ke dia. Jadi dia mengajak saya Pranic Healing gitu. Saya melihat hidupnya itu sangat-sangat balance, sangat-sangat balance, terus easy going terhadap hidup. Jadi akhirnya waktu diajak oleh teman saya, Ibu Tasya sama Pak Deli ya, Bu Yofi ya, PH Bintaro juga, saya mau. Selain itu juga saya tertarik, Pranic Healing itu seperti penyembuhan alternatif ya. Jadi ya oke lah kita ikut gitu. Ternyata setelah saya ikut, Pranic Healing is not just about healing, tapi banyak sekali ujangan-ujangan yang bisa saya ambil gitu ya. Jadi kalau dari sisi saya tuh kemarin itu sangat berharap untuk bisa healing mama saya yang sakit-sakitan gitu ya. Bu Yofi mungkin tahu ceritanya, tapi puji Tuhan Bu Yofi berkat healing rutin dari klinik juga, saya minta tolong dari klinik Solo. Sekarang kondisinya benar-benar jauh lebih baik, sehat gitu. Menjalani hidup dengan baik gitu kan. Nah, soal Pranic Healing-nya terus, walaupun mama juga sudah sehat, saya tetap lanjut gitu. Mungkin sahabat saya, Ana, dia tahu kalau saya tipe orang yang bosenan. Saya jarang bisa melakukan sesuatu konsisten. Tetapi di Pranic Healing, kalau saya lagi nggak mau konsisten, kok ada aja yang menarik saya untuk, ayo gabung lagi. Nah, singkat cerita saya mencoba menjalani healing dengan baik. Nah, kalau soal hidup saya sendiri itu saya itu perfeksionis. Mungkin Bu Ivani bisa. Saya pernah bilang ke Pak Dodi juga. Bu Ivani mungkin bisa cerita dulu, ini Bu Ivani sebenarnya mungkin background-nya gimana gitu ke teman-teman ya, untuk perkenalannya sebelum menjadi perfeksionis. Background. Saya saya gimana ya, dari kecil mungkin prestasi saya cukup baik, Bu Yofi. Prestasi saya cukup baik. Saya dari kecil itu selalu ranking saya sampai dengan saya SMA, ya kalau SMA kan sampai masih di ranking dulu, itu saya tidak pernah lewat dari ranking 3. Jadi selalu 1, 2, 3 gitu. Nah, kuliah pun saya kuliah di Trisakti. Saya lulus 3,5 tahun dan cum laude mendapatkan lulusan terbaik lah ya, termasuk 10 lulusan terbaik pada tahun itu gitu. Tetapi hal itu pada saat itu memang membuat apa? Keren banget, lulusan terbaik loh. Wow, keren.
Iya, pada saat itu sih sepertinya, membuat bangga setiap orang gitu, tapi ternyata ke sini-sini membawa beban tersendiri. Membawa beban tersendiri yaitu, saya harus merasa mendapatkan sesuatu harus paling baik, saya juga harus menerima sesuatu yang baik, saya sendiri pun harus menjadi seseorang yang baik, memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik, gitulah ya. Eee, Hal itu terbawa, karena memang kalau di pelajaran kita ya tinggal belajar aja, udah tinggal belajar, memperoleh hasil, tapi ternyata di kehidupan nggak seperti itu. Dan saya sebelum mengikuti pranic healing adalah seseorang yang sangat, insecure, terutama terhadap masa depan. Masa depan itu apa? Banyak ya, dari hal kesehatan saya khawatir, finansial saya khawatir, masa depan anak-anak saya khawatir, apapun saya khawatirin. Sampai pada saat, saya ikut pranic healing dan saya menerima quote quote dari master, quote mana ini kalau saya cari quote-nya. Saya suka banget cerita master, quote dari master yang sampai hari ini menjadi quote andalan saya, yaitu, jangan ini kalau nggak salah ya, saya kurang hafal, tidak usah terlalu khawatir akan masa depanmu, do not worry excessively about your future. If you have done, apa tuh, kalau misalnya kita sudah melakukan yang baik, ke depan akan terjamin sendiri gitu. Nah dari situ, saya mengambil catatan kecil ya. Jadi berarti kalau misalnya saya mau supaya saya tidak insecure, apa yang mesti saya lakukan ya? Ya udah, dan hal itu saya dapatkan di pranic healing. Misalnya, kita rajin typing, kita rajin membuat karma baik, lalu service healing, ya itu kita lakukan. Itu yang bisa saya lakukan, ya udah itu saya lakukan gitu. Terus, juga dengan meditasi. Hasilnya apa? Mungkin saya tetap tidak tahu masa depan saya seperti apa, dan kalau dibilang, "Kamu yakin masa depannya sudah terjamin atau apa," gitu ya, sudah seperti apa materi yang kamu siapkan. Mungkin kalau secara hitung-hitungan tetap kita akan merasa tetap kurang ya. Tapi yang saya ambil di sini adalah rasa itu udah nggak begitu seperti dulu ya, rasa insecure. Jadi kalau misalnya di kantor, saya menerima pressure, tiba-tiba ada pengurangan karyawan, rasa takutnya tuh ya ada sih ya, namanya manusia tetap takut, tapi rasa takutnya tuh less banget. Karena saya selalu ingat-ingat terus kata-katanya master bahwa kalau kamu sudah melakukan yang baik untuk masa depan kamu, ya harusnya masa depan kamu pun terjamin gitu. Jadi ya sudah, saya let go aja kan gitu. Dan puji Tuhan, kerjaan yang tadinya saya takut-takut, malah saya sering dikomplain sama bos karena kita takut kerjaan jadi malah nggak bener. Tetapi setelah saya let go aja, jadi kalau dipanggil, "Ivani, kamu begini, belum beres ini. Oh ya udah, saya kerjain aja gitu loh, tanpa ada feeling sedikit lah, less banget feeling baperan, itu less banget. Saya kerjain dan saya merasa kinerjanya malah lebih baik, Bu Yofi. Jadi, termasuk saya sangat dibantu teman-teman oleh afirmasi soul ya. Afirmasi soul. Afirmasi soul ini luar biasa ya. Mungkin Bu Ivani bisa ceritakan dapatnya dari mana, terus kapan nih Bu Ivani waktu itu belajarnya? Ya, afirmasi soul itu kan afirmasi saya dapat dari kelas Achieving Oneness with the Higher Soul. Afirmasi soul ini membuat saya tetap center gitu ya. Tetap center, maksudnya nggak terbawa. Jadi kalau Bu Nani misalnya ngajarin kalau bisa ngucapin afirmasi soul itu pada saat setiap pagi. Memang saya juga belum melakukan setiap pagi ya Bu ya, suka lupa juga kadang-kadang ya. Tapi yang pasti ketika saya emosi, saya pasti mengucapkan afirmasi soul. Jadi kayak udah mau baperan, mau cengeng gitu ya, enggak.
this is not I'm not my emotion gitu kan. Jadi saya selalu ucapin itu, jadi saya kayak ya udah semuanya dibawa happy aja. Mungkin seperti itu. Jadi teman saya ya Ibu Maria Ana dia yang selalu misalnya saya suka curhat tapi terakhir-terakhirnya kasihan ya gua ya gitu ya, nyetir capek ya gitu ya. Tapi pas terakhir enggak kita happy kok, happy ya, afirmasi soul gitu. Jadi gimana ya? Ya udah happy aja. Mungkin ada orang-orang yang kalau saya ceritain berat loh jalanin hidup nyetir setiap pagi jauh gitu kan. Tapi enggak, saya happy aja Bu, happy bawaannya gitu. Jadi lewat pranic healing memang apa ya, sangat-sangat membantu. Jadi kalau saya bilang 2 tahun hidup saya sekarang ini, saya merasa saya lebih suka saya yang sekarang gitu. Kenapa saya nggak kenal dari dulu gitu. Walaupun kadang-kadang ini saya belum 100% jalanin Bu, jujur aja. Jadi kadang-kadang meditasi juga masih bolong. Feeling. Iya. Tapi gitu aja sudah sangat-sangat membantu ya. Apalagi renungan setiap pagi, terus ketika kita lagi mau ngomongin orang, mau bohongin orang, misalnya ya hal-hal yang negatif tuh pasti akan langsung enggak, balik lagi ke ini, I'm not my emotion, saya bukan perasaan ini, perasaan happy kalau ngomongin orang bukan, saya bukan itu gitu kan. Jadi apa ya? Saya jadi lebih yakin tentang masa depan. Masa depan saya harusnya menjadi jauh lebih baik. Oh ya, saya mau cerita. Setelah mengenal pranic healing ini, kacamata saya terhadap mencari uang juga berbeda banget sih. Jadi dulu saya punya pikiran kalau cari uang itu susah. Kerja mesti capek, mesti banting tulang. Uang dapat juga belum tentu banyak gitu. Kerja saya saat ini sih masih tetap capek ya Bu, tapi pandangannya berubah. Ketika saya ngelihat tuh orang lain ada ya yang cari uang dengan mudahnya. Dengan asal pencet jari misalnya, zaman sekarang ya banyak dari uang dari digital bisa dapat uang. Tapi tetap juga ada orang yang sudah pagi malam uangnya sedikit. Itu juga ada. Nah, dari sini saya bisa simpulkan bahwa memang yang diajarkan master mengenai konsep karma, konsep menyiapkan masa depan itu sangat penting sih. Jadi apa ya namanya ya? Kalau orang lihatnya sih lebih ke arah rezeki orang beda-beda, tapi lebih dari itu di pranic healing kita bukan mengenal rezeki orang beda-beda, tapi kita bisa meng-create future-nya kita sendiri dengan cara yang benar gitu sih. Mungkin seperti itu Bu Yofi. Wah, thank you Bu Ivani, ini sharingnya luar biasa sekali ya. Memang guru kita, Grandmaster Choa Kok Sui itu juga mengatakan dalam bukunya ya, Golden Lotus Sutra, bahwa sebenarnya lebih mudah bagi kita untuk menciptakan masa depan kita dibanding apa? Meramal masa depan kita. Nah, kalau orang kan biasanya kita lebih suka, ramalin dong, gimana masa depan ya kan? Tapi guru kita, Grandmaster Choa Kok Sui, beliau mengatakan apa? Lebih mudah bagi kita semua untuk membuat masa depan kita. Nah, bagaimana caranya? Beruntung sekali kalau Anda yang sudah mengenal pranic healing itu diberikan semua cara-caranya. Ya memang nggak langsung brek semua gitu ya, step by step. Kenapa demikian? Karena ya memang pemahamannya nanti juga sedikit demi sedikit gitu kan. Ada yang bisa langsung memahami banyak, ada yang dikasih banyak juga baru bisa memahami sedikit, ya kan? Tapi intinya sebenarnya Grandmaster Choa Kok Sui sudah memberikan teknik-tekniknya ya, yang kayak tadi Bu Ivani cerita, ada tentang healing, ada meditasi, ada tithing, ya. Bu Ivani juga termasuk rajin loh untuk bantuin healing orang ya Bu ya, service itu ya, kita nyebutnya service atau pelayanan ya kan, karena itu juga membantu untuk create masa depan. Sebelum saya ngomong nih, ada yang mau menanyakan ke Bu Ivani mungkin Bapak Ibu dari pengalaman Bu Ivani tentang creating future ya, bagaimana tadi insecurity-nya Bu Ivani, monggo silakan dibuka tanya jawab.
silakan. Dan malu-malu ini narasumber langsung ya, apalagi YouTuber nih yang juga mulai untuk apa? Pakai jempol ya Bu ya untuk cari ini mendapatkan rezeki gitu ya. Wah, nah. Tapi memang luar biasa sekali loh Bu Ivan ini. Hebat semuanya dijalanin. Ya, silakan yang mau bertanya. Nah, mungkin sambil nunggu nih ya Bu ya. Jadi Bu Ivani itu kira-kira insecurity-nya dari waktu pertama mengenal pranic healing sampai insecurity-nya bisa berkurang itu berapa lama, Bu? Kira-kira gitu. Lahan-lahan ya, jadi nggak terlalu bisa. Mungkin 1 tahun terakhir malah, Bu. Walaupun saya udah kenalnya 2 tahun ya. Jadi 1 tahun terakhir baru terasa, ya udahlah, apalagi waktu pernah saya 1 kali itu sharing waktu kita memang khusus yang pranic healing di hari Rabu ya. Pak Dodi apalagi pernah ngomong kan, ya udah jangan mikirin kalau rezeki itu dari company atau dari bos, tapi rezeki ya dari Tuhan dan usahanya kita kan. Ya udah, sejak itu saya udah let go banget lah gitu. Bodoh lah gitu. Karena memang di saat pandemi ini banyak company yang melakukan pengurangan, mungkin pengurangan tidak dilakukan tapi pekerjaan ditambah banyak. Jadi yang tidak berkurang mau nggak mau harus siap menerima rangkapan. Dan juga di balik rangkapan itu belum lagi pressure di mana ngomongnya awas nanti dipecat, kerja yang bagus gitu kan. Itu waktu saya di awal-awal tahun aja ya, itu sangat-sangat ganggu sih Bu. Mau kerja tapi diomonginnya begitu melulu gitu. Nah, pas mendengar hal itu ya juga ya rezeki dari Tuhan, ya udahlah. Gitu. Jadi sharing dari teman-teman setiap hari ya hampir ya, itu sangat bantu banget. Terutama kemarin juga yang hari Jumat lalu dari saudari Leti, itu juga wow, hebat ya bisa memutuskan menjadi, mungkin saya belum ke arah sana, tapi setidaknya sudah insecure saya sudah mulai saya lepas. Thank you Bu Ivani. Monggo teman-teman sahabat pranic healing yang mau bertanya atau menanggapi sharing dari Bu Ivani, silakan loh. Kita bikin rame sesi ini. Ya. Mungkin Bu Ana ada mau menanggapi, Bu Mariana? Nah, kalau kalau kayak cukup Bu, cukup loh Bu Mariana. Oke. Nah, ini saya mau nanya, kalau kayak Bu Ivani, kira-kira Bu Ivani ini bikin jadwal nggak sih Bu? Kayak, aduh, saya meditasi ini, ya kan tadi Bu Ivani bilang emang ada bolong-bolong, it's okay lah, semua orang juga mengalami hal tersebut ya. Tapi ada bikin jadwal atau bagaimana gitu Bu Ivani untuk melakukan yang tadi Bu Ivani bilang, ada meditasi, ada healing, ada ini dan itu gitu loh. Kan kayaknya kan kalau denger banyak ya gitu loh. Tapi kan sebenarnya ya nggak banyak-banyak juga kan kalau kita bisa menjadwalkan. Gimana Bu? Iya, kalau meditasi itu saya sama teman saya janjian tuh Bu Ana, kita bikin janji, yuk tahun ini seminggu 3 kali setidaknya. Kalau lebih ya lebih bagus gitu. Kenapa seminggu cuma 3 kali? Karena kita juga nggak mau bikin apa ya? Bikin diri kita melanggar janji kan. Gitu. Kalau misalnya bilang setiap hari takutnya masih ada yang bolong, mendingan nggak usah gitu. Jadi seminggu 3 kali aja kita rasa cukup. Nanti kalau misalnya tahun depan bisa lebih lagi, nanti lebih lagi. Gitu sih Bu. Nah kalau untuk healing seminggu sekali paling ya, tapi belakangan ini saya masih bolong-bolong juga sih. Healing seminggu sekali, terus apa? Kalau misalnya untuk tithing itu sebulan sekali, ya, tithing sebulan sekali, dan jika misalnya ada rezeki lebih, saya tithing juga. Apalagi Bu? Afirmasi soul ya. Afirmasi soul dan super yoga brain dilakukan setiap hari. Tapi kalau afirmasi soul itu terutama kalau saya mulai muncul emosinya.
marah, nangis, sedih gitu ya. Bahagia sih enggak ya, bahagia suka lupa. Tapi kalau udah yang mulai lebih ke arah negatif, nah baper, emosi, ngomongin orang gitu ya, di hati itu kayak kepanggil dan saya langsung afirmasi soul sih. Saya buruk gitu ya Bu ya. Saya bukan di situ gitu. I'm not there gitu kan. Saya bukan emosi itu, bukan perasaan itu, ya gitu sih. Teasernya banyak nih dari Bu Ivani. Banyak, sampai ya. Setiap saya meeting, saya membayangkan muka-muka bos-bos dan peserta meeting gitu. Atma namaste dulu dong ke semuanya. Gitu. Ya, oke, thank you Bu Ivani. Ayo ini sahabat Pranic Healing. Ada yang mau nanya nggak sama Bu Ivani? Monggo loh. Tanya boleh Bu Ivani. Ini Pak Dodi ya, aduh saya takut. Ini kayaknya suaranya Pak Dodi. Langsung takut Bu Ivani. Boleh Pak, boleh tanya. Halo. Bu Ana nih kayaknya yang nyaut nih. Jadi saya tanya nanti yang jawab Bu Ana ya. Tadi kan yang diceritakan tentang insecurity ya. Jadi itu rasanya sih hampir semua orang memiliki yang namanya insecurity. Jadi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Apalagi tinggal di kota besar, lalu juga dalam suasana kerja yang sangat kompetitif ya. Perasaan insecurity itu pasti banyak sekali orang mengalami itu, entah pada level apapun, bahkan bukan hanya level bawah, middle manager, bahkan top manager sekalipun, atau bahkan business owner itu tetap memiliki yang namanya insecurity. Nah, tadi Bu Ivani sudah sharing apa yang menyebabkan bisa menghilangkan itu. Tapi saya ingin tanya lagi, apa sih yang benar-benar di poin yang mana, titik yang mana bahwa Bu Ivani bisa melepaskan insecurity itu dan hasilnya bagaimana? Hasilnya artinya terhadap kondisi keuangan Bu Ivani itu apakah tiba-tiba, kadang-kadang gini, kalau kita nggak mikirin, nggak khawatir terhadap finansial, jangan-jangan nanti justru saya nggak dapat duit nih, nggak cukup duitnya. Tapi begitu kalau kita hilang insecurity-nya, bagaimana kondisi keuangan Bu Ivani? Terima kasih. Ya, poin-poin yang ditanya Pak Dodi lebih fokus ke finansial ya berarti ya. Iya. Oke. Jadi memang insecure saya lebih banyak ke keuangan, betul. Karena memang hidup di kota besar itu mencari uang tidak mudah ya sebenarnya. Tutup pintunya. Jadi sampai di level mana saya melepaskan ya. Tentunya saya sudah merasa secure dengan pekerjaan dulu nih Pak. Secure dengan pekerjaan. Jadi ketika saya menjalankan pekerjaan dengan tadi kan ya, saya let go tentang apa yang dikatakan oleh bos. Jadi dia panik, dia direktur marah loh Van gitu misalnya. Saya, oh ya udah apa yang harus dikerjakan Bu misalnya ya. Saya ya kerjain dan hasilnya fokus gitu. Nah, ketika saya merasa saya sudah secure dengan pekerjaan saya nih sepertinya saya sudah cukup settle, maka saya percaya uang itu ya saya bisa pegang, pertama itu. Dan kesini-sini ternyata puji Tuhan kantor saya itu tidak mengalami pemotongan gaji. Satu, pada saat pandemi tidak ada pemotongan gaji. Kemarin waktu di awal tahun kita diumumkan bahwa kenaikan gaji sangat kecil gitu ya. Tapi ternyata tetap naik gaji. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah bonus keluar. Itu puji Tuhan banget bonus keluar di saat yang lain mungkin tidak ada bonus, saya dapat 3 kali gaji. Lalu di pertengahan kemarin sekitar bulan lalu
saya ditelepon lagi oleh direktur. Ivani, ya mungkin banyak ya Bu yang ditelepon, Pak. Company ada sedikit tambahan bonus. Jadi saya berikan tapi nggak boleh bilang-bilang sama yang lain karena mungkin nilainya berbeda atau yang lain ada yang nggak dapat, nggak tahu. Ditambah lagi setengah kali gaji. Mas, saya tuh sampai yang wow gitu kan. Kok bisa ya? Saya udah nggak mikirin itu sebenarnya. Kalau dihitung-hitung gaji saya dengan kebutuhan hidup itu kurang Pak Dodi. Kalau dihitung kurang ya. Kalau dihitung kurang tapi tithing bagi saya itu sudah menjadi satu kewajiban juga. Kewajiban saya untuk saya mau meng-create masa depan yang baik. Saya tetap tithing. Hasilnya sekarang kalau misalnya saya hitung gaji plus gaji doang mungkin tetap kurang, tapi kalau saya hitungnya gaji tambah bonus 3 kali, tambah bonus 1 kali, tambah THR, oh ya THR juga tidak dipotong dan diberikan tepat waktu kemarin. Saya setahun kan saya bagi 12, gaji saya sudah lebih dari cukup untuk bulanan lah istilahnya. Seperti itu Pak Dodi. Jadi saya titik mana sih yang bikin saya sudah akhirnya melepaskan finansial itu adalah titik di mana saya ngerasa secure dengan pekerjaan ya. Saya bisa fokus, bisa jalanin kerjaan dengan baik sih. Apakah menjawab Pak Dodi yang Pak Dodi tanyain? Ya, terima kasih banyak. Jadi membuktikan bahwa ternyata dengan insecurity, dengan hilangnya insecurity, justru Bu Ivani bisa performanya bagus, ya katanya kemudian juga bonusnya dapat dan lain sebagainya. Selamat Bu Ivani, sudah berhasil menguasai itu dan itu didambakan banyak orang saya yakin. Terima kasih. Wow, luar biasa ya Bu Ivani ya, di mana saat-saat orang potong gaji, Bu Ivani gaji tetap naik malah dapat bonus pula, THR keluar ya. Jadi luar biasa ya hasil dari menangani insecurity ditambah dengan yang tadi dilakukan oleh Bu Ivani. Ada meditasi, ada tithing ya, macam-macam. Oke, ini sekarang ada yang nanya, kita baca di chat ya, Bu Ivani. Oh, ini Pak Johan, ayo pada subscribe dan klik loncengnya. Mungkin ini YouTube-nya Bu Ivani kali ya. Terus ini Pak Budi nanya, Bu, apakah ikut achieving oneness ya, atau afirmasi tadi, kita bisa secure dalam hidup? Nah, Bu Ivani mau menjawab apa gimana? Oh, tadi kayak Pak Dodi mau jawab nggak ya? Kalau misalnya nanyanya kayak gitu ya Pak, saya bilang mungkin bisa, tapi itu proses Pak, proses. Jadi jangan maksudnya misalnya kita afirmasi soul ya, terus tiba-tiba insecure itu hilang. Enggak sih. Kalau saya bilang enggak Bu Yofi. Jadi semuanya itu proses di mana ya akhirnya bisa settle. Mungkin teman saya Bu Ana juga tahu ya, saya di sedikit-sedikit kalau ada apa, ayo afirmasi soul, saya suka gitu juga. Gitu. Jadi saya ikut 2 tahun pun saya baru merasakan 1 tahun belakangan kok gitu. Oke. Jadi kalau boleh menambahkan ini ya untuk Pak Budi. Jadi kadang-kadang gini, orang itu suka berpikir semuanya itu mau serba instan. Ya, mau langsung ini berarti kalau saya begini langsung ini langsung ini. Sebenarnya tidak seperti itu. Cara kerjanya benar tadi yang dikatakan Bu Ivani bahwa sebenarnya semua ini proses, Pak. Ya, jadi kita ini dalam hidup ini memang berproses gitu. Jadi setelah kita mengetahui belajar di kelas Achieving Oneness with the Higher Soul, di mana nanti kita mempelajari tentang afirmasi soul yang tadi Bu Ivani katakan ya, itu memang bisa membantu kita untuk mencapai rasa secure atau rasa aman di dalam diri kita. Tapi itu sebenarnya proses. Dan setiap orang itu prosesnya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lebih lama, ya kan, tergantung juga dari penerimaan dan juga dari prakteknya gitu. Jadi kan kadang ada yang oke, saya sudah tahu ini ilmunya tapi nggak dipraktekkan. Ya jangan Anda berharap oke karena saya sudah tahu maka saya bisa langsung mendapatkan hasil, tidak. Jadi tetap
nantinya itu akan kembali ke kita dan kitanya nanti diuji. Diuji untuk semua hal yang telah kita dapatkan. Jadi mendapat pengetahuan ini kita akan diuji gitu loh. Kayak tadi ya, di mana saat kita afirmasi soul ya. Ini untuk lengkapnya sekalian saya jawab Ibu Ria Manik ya. Kalau kata isi afirmasi soul itu Ibu bisa dapatkan nanti kalau ikut kelas Achieving Oneness with the Higher Soul, Bu. Itu sangat luar biasa sekali, bisa membantu kita untuk mengatasi banyak hal dalam hidup. Turbulensi hidup itu ya, perasaan, nah, di mana nanti banyak ujiannya, sangat bisa membantu dengan mengikuti kelas Achieving Oneness with Higher Soul. Gimana Pak Budi, apakah ini bisa menjawab? Intinya bisa, Pak. Jadi ikut aja. Proses. Nah, iya. Proses. Pak Budinya mana ya ini ya? Pak Budi dari mana ya ini? Oke, baik. Nah, nanti dulu nih, Bu Henrika, apakah ini sama dengan kita merasa cukup? Nah, ini mungkin Bu Ivani tadi tentang sudah tidak merasakan insecurity, apakah ini sama dengan kita merasa cukup? Ya, mungkin ya. Jadi kayak sebenarnya semua itu harus dijalaninnya bareng-bareng ya, Bu Yofi ya. Dari kewajibannya kita untuk meng-create masa depan itu apa, jadi kita harus bikin. Jadi nanti semuanya akan kepulang lagi ke kita ya. Dan yang pasti ya otomatis kita akan merasa cukup sih harusnya. Oke. Gitu. Jadi kalau apakah ini sama dengan merasa cukup, ini mungkin ada perbedaannya sih ya. Jadi secure-nya ini kan kita merasa aman. Memang cukup termasuk di secure ya, karena kan udah cukup nih, jadi kita secure gitu kan. Tapi memang kalau kata cukup lainnya, ini kalau di ajaran guru kita, Grandmaster Choa Kok Sui, ini nanti ada hubungannya dengan kebijakan ya, yang namanya secukupnya dan tidak berlebihan. Jadi memang semuanya itu kadarnya harus secukupnya. Ya bahagia secukupnya, sedih secukupnya gitu. Karena begitu Anda melewati batas secukupnya, itu akan menjadi suatu kekacauan. Gitu ya. Jadi makanya di Pranic Healing ini sangat-sangat banyak sekali pelajaran-pelajarannya, pelajaran kehidupan, pelajaran kita untuk bagaimana menjadi lebih sehat, menjadi lebih prosper ya, menjadi maksudnya rezeki lebih banyak dan secara spiritualitas. Dan semuanya telah dibuat sedemikian rupa oleh guru kita Grandmaster Choa Kok Sui dengan sistematis dan applicable dan bisa diaplikasikan dalam semua bidang kehidupan. Makanya kalau bisa mengikuti ya step by step, terus kelas-kelasnya itu sangat-sangat luar biasa. Gimana Bu Henrika? Apakah bisa menjawab? Bisa Ibu, terima kasih. Sama-sama. Iya. Nah, Pak Herbert nanya nih ke Bu Ivani. Kalau boleh tahu Bu Ivani udah ikut kelas apa aja? Silakan Bu. Saya sudah ikut basic, advance, psikoterapi, super yoga brain, achieving oneness with the higher soul, dan kemarin ikut Buddha Reveal. Udah itu. Mantap ya Bu ya. Jadi setiap kelas itu membawa ini ya, membawa ilmu dan kebahagiaan tersendiri naik kelas ya. Iya, betul. Oke. Bu Ivani, Iya. semua kelas tadi kalau boleh tahu itu diikuti dalam waktu berapa lama? 2 tahun ya jadinya. Oh, Ya. oh begitu. Awal kenal Pranic Healing 2 tahun lalu berarti ya gitu. Iya, 2 tahun lalu. Oh. Sebenarnya kalau Bu Ivani, ya gimana Bu Henrika? Itu aja nanya. Ya Bu Ivani waktu itu ikut basic, terus kan nggak lama memang naik kelas advance ya Bu ya. Iya. Bulan Lupa saya Bu. Pokoknya beberapa bulan kemudian terus naik lagi psikoterapi dan super brain yoga ya kan, terus Achieving Oneness. Jadi gini, kelas-kelas ini memang Soalnya Bu Yofi sebenarnya. iya, ikutnya di mana ya, di Bintaro. Ikutnya di mana Bu? Ibu ikutnya?
Bintaro, ye. Ya, ikutnya di Bintaro jadi Ibu. Jadi memang kadang-kadang kelas ini juga jodoh-jodohan, ada yang pas tanggalnya lagi pas setelah itu ada, ya kalau Anda bisa ikut, ikuti saja gitu loh. Karena kadang-kadang memang kita menyesuaikan juga dengan jadwal instruktur lainnya, ya. Oke, nah Ibu Ria Manik sudah ini menabung supaya bisa ikut kelas itu. Sip Bu Ria, Ya, masih ada waktu tanggal 26-27 Juni ya. Oke. Ini ada pertanyaan banget loh Super Yoga Brand. Super Brain Yoga ya, benar. Super Brain Yoga nanti akan ada tanggal 24 Juli di Bintaro ya. Jadi silakan yang mau mendaftar bisa kontak saya ya, kontak saya di nomor ini ya. Nanti juga bisa dimasukkan ke grup kalau memang ada yang ingin mengikuti update-update info kelas dan lain-lain ya. Ini saya tuliskan. Baik, ini Bu Heni mau nanya Bu Ivani. Katanya tadi kan Bu Ivani bosenan ya. Sama katanya Bu Heni juga begitu. Nah, untuk mengatasinya pada awal mula dengan cara apa gitu loh. Mungkin bisa jadi referensi buat Bu Heni. Silakan. Bosanannya maksudnya apa nih? Malas meditasi gitu kali ya? Atau apa? Bukan. Bosenan di dalam hal apa saja, Pak? Pekerjaan, apa di dalam pranic healing-nya yang saya ingin tahu. Oh, bosanan di dalam hal apa? Jadi saya itu bosanan di dalam hal apa ya namanya ya? Misalnya sekarang saya lagi suka-sukanya baca-baca tentang pranic healing. Nanti saya bisa ya sudah sampai pada batasnya nanti saya bosan. Saya bosan nanti saya pindah lagi ke hal lain gitu. Nah, tetapi apakah saya tetap bosenan? Tetap, namanya juga sifat ya. Itu tetap ada bosenan. Cuman pranic healing ini banyak hal yang menarik saya kembali gitu ya Bu Yofi ya. Judulnya yang ngangenin ya Bu ya. Betul, ya temennya yang nanti berisik di WA gitu kan, membuat kita menoleh. Nanti teman-teman cerita tentang testimoni, jadi selalu get back gitu loh kalau sama pranic healing. Oh gitu. Back to the real gitu, ya betul. Jadi mungkin kalau kita sudah mengenal sesuatu yang baik ya memang ada di hati terus ya. Padamu Bu Ivani. Iya. Tidak terpancang pada hobi ya Bu Fani ya. Kalau saya bosenan tapi punya hobi yang tersendiri gitu. Iya. Maksudnya hobi ya kemarin ini misalnya saya sampai getol banget healing terus ya Bu Yofi sampai bikin catatan, healing aja kerjaannya. Tapi kesini-sini sudah mulai longgar lagi nih. Sebenarnya itu bagian dari sifat saya sebenarnya Bu. Tapi ya udah, makanya saya tadi bilang nggak mau muluk-muluk, seminggu 3 kali aja misalnya meditasi cukup. Nggak mau saya ngomong setiap hari, nggak mau nanti ngelanggar sendiri gitu. Iya. Ya persis ada kesamaan Bu Fani. Berarti untuk mengatasinya setelah kenal pranic healing ya Bu Fani ya. Betul Bu. Untuk mengatasinya. Terima kasih Bu Fani. Mungkin Sama. tadi balik lagi prinsipnya ke moderation ya. Jadi secukupnya supaya pas, kadarnya pas, semuanya pas. Oke. Ini ada yang nanya lagi. Tadi rupanya Pak Budi ya, ikut kelasnya di mana Bu? Tadi sudah dijawab ya Pak ya, di Bintaro. Jadi oke, materinya sama dengan yang di Kalipasir. Kalau yang di Sunter saya kurang tahu ya. Setahu kami memang hanya ada yang di Jakarta ini antara yang di Bintaro atau yang di Kalipasir ya. Materinya sama tapi kita berbeda yayasannya saja. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jerry Hadinoto ya, tadi ya, dari Jogja. Selain untuk psikis, apakah ada pengalaman sakit fisik yang bisa disembuhkan dengan pranic healing? Banyak sekali Pak Jerry ya. Mungkin Pak Jerry ini mau nanya sama Bu Ivani. Mungkin Bu Ivani ada pengalaman sakit fisik yang sama saya kemarin ini adalah kantong empedu ya, batu empedu. Tapi memang selain di healing rutin, kita juga tetap medical ya. Jadi kalau misalnya dibilang murni 100%, ya kalau untuk mamaku saya bilang enggak, belum gitu. Tapi lebih ke apa ya?
mama saya lebih bahagia kayak gitu. Lebih bahagia, jadi sembuhnya tuh menyeluruh ya, Bu Yofi ya. Pak Johan nanti yang nanya ya. Pak Dan Jerry. Pak Jerry itu sebenarnya jauh lebih menyeluruh lah ya. Jadi kalau penyakit fisik mungkin nanti bisa datang lagi atau gimana ya. Kalau ini ya bukan saya ngomong nggak bisa datang lagi juga jangan ya, tapi mentalnya dapet ya jadinya. Karena kan yang dibersihkan adalah cakra-cakra ya. Baik. Oke, saya tambahkan untuk Pak Jerry Hadinoto ya. Jadi yang namanya pranic healing ini Pak, sebenarnya kita nih sifatnya itu komplementer terhadap pengobatan medis ya. Jadi bukan alternatif dalam arti menggantikan, tapi melengkapi Pak. Jadi bila memang ada pasien yang memang sudah memiliki permasalahan penyakit fisik dan sudah ke dokter dan lain-lain, monggo treatment tersebut dilanjutkan gitu ya. Tapi memang nanti bisa dibantu dengan pranic healing di mana yang akan healing ya, menyembuhkan di bagian tubuh energinya. Nah, mungkin kalau memang Pak Jerry mau tahu lebih banyak ya tentang testimoni-testimoni dari teman-teman yang telah melakukan healing atau dari pasien-pasien, Pak Jerry bisa ke Instagram kami ya, Indonesia Pranic Healing. Nah, ini saya tuliskan ya, yang lain juga bisa. Di situ ada banyak sekali testimoni-testimoni dari teman-teman kita ya untuk sakit-sakit, untuk macam-macam semuanya. Monggo dicek saja Pak Jerry untuk testimoni-testimoninya. Jadi justru banyak yang fisik iya, yang psikis juga iya. Nah, luar biasanya pranic healing di situ. Sifatnya itu benar-benar holistik. Ya, kalau umpamanya yang psikis kan Anda kayak ke psikiater, mentok Anda dikasih obat. Tapi dengan pranic healing itu bisa dibantu untuk disembuhkan sampai ke akar permasalahannya. Oke, apakah cukup menjawab Pak Jerry? Terima kasih. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan sebelum kita pindah. Aku, Bu. Kayaknya aku pengen ngobrol deh. Bu Maria, mau ngobrol sebentar boleh? Iya, Ibu. Karena kita zoom-nya zoom bertiga aja. Oh iya, nggak boleh ya? Boleh, silakan Bu. Oh iya, jadi aku kayaknya gatel juga ngomongin Ivani ya, Bu. Sebenarnya tuh Ivani tuh memang banyak berubah sekali gitu ya. Tadi ya misalnya dia tuh apa-apa serba takut gitu ya. Terus selalu ngomongin misalnya, aduh cukup nggak ya nak, gitu-gitu ya. Dia selalu ngomongnya kayak gitu. Kebetulan Ivani tuh temen udah kayak pacar jadinya ya Bu ya, karena pagi sama sore pas pulang kantor kita telepon-teleponan kayak gitu. Dan positifnya kita adalah sama-sama memberikan motivasi dan semangat. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak meditasi, dia juga ingetin. Begitu juga dengan kayak Ivani kayak nggak meditasi, pasti aku ingetin, inget ya punya utang 3 minggu ini. Jadi kalau misalnya nggak dibayar, harus dibayar utangnya minggu depan, kayak gitu-gitulah sih Bu. Nah memang banyak perubahan, ya memang tadinya tuh terjadinya pas lagi pandemi, takut dipecat nih, takut apa, lebih banyak kayak gitu. Terus, takut nih mungkin kayak, waktu itu kan kantor aku lagi banyak pemotongan gaji juga gitu ya, kebetulan aku juga kena. Terus aku bilang lebih banyak bersyukur karena nggak dipotong gajinya, sedangkan kayak misalnya aku pada waktu itu kena pemotongan semuanya, kayak gitu. Terus akhirnya dia kayak mulai, oke berarti harus tenang ya, iya harus tenang. Nah, lama-lama kayak sekarang tuh lebih banyak aura positifnya sih, energi positifnya, maksud aku kayak gitu, dibandingin yang sebelum-sebelumnya yang kayak semuanya serba takut gitu loh, lagi awal-awal pandemi, kayak lebih banyak ngeluhnya, kayak gitu. Nah, pas dibuat bahwa meditasi itu kita buat kesepakatan bersama bahwa seminggu harus minimal 3 kali. Nah, itu juga bagus banget buat bantu ya aku terutama sama Ivani juga kayak kita jadi semakin positif. Kayak gitu sih, Bu. Gitu. Jadi Ivani yang tadinya agak-agak sedikit negatif gitu ya, kadang-kala dia juga kalau ngomong suka nyebelin ya, maksudnya maaf ya bahasanya gitu ya. Tapi sekarang tuh kayak aku kalau nggak telepon dia kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Padahal dulu kalau ditelepon kayak ngomong apa lagi gitu loh. Lebih kayak ke situ. Jadi positifnya pasti dapet. Iya betul. Banyak ngeluhnya gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh malah enggak. Jadi kalau sekarang kita ngobrol
nggak ada yang dikeluhin sih ya. Kita kayak lebih sharing aja, bahkan lebih banyak sharing kebaikan dan saling menarik kebaikan. Itu sih. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Mariana ya. Jadi ini pasangan spiritual ini kayaknya ya, Bu Ivani sama Bu Mariana ya. Jadi pasangan spiritual itu tidak hanya suami istri loh, bisa juga teman seperti ini ya, teman seperjalanan pagi malam saling telepon itu berduaan ini cerita ya. Pak Dodi bilang persahabatan yang positif dan saling menumbuhkan. Selamat untuk Anda berdua ya. Soul sister kata Bu Hendrika. Wow. Ya, memang siapa saja bisa menjadi pasangan spiritual ya, jadi nggak terbatas hanya pacar, hanya suami ya, saling bisa menumbuhkan satu sama lain. Oke nih Pak Surya, luar biasa pertumbuhan Bu Ivani. Yeay, congratulations Bu Ivani, juga Bu Ana ya, dan semua teman-teman yang berada di sini pastinya senang ya kalau kita bisa mengalami suatu pertumbuhan ya, pertumbuhan yang baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Karena itulah masa depan, Bapak Ibu. Kita bertumbuh menjadi versi diri kita yang lebih baik. Kita nggak mungkin bertumbuh menjadi lebih baik dari orang lain. Kenapa? Ya nggak mungkin lah ya, kan masing-masing beda. Ya kan? So if you want, jadi kalau Anda mau membuat masa depan yang lebih baik, ya kan? Ya pastinya kita mulai menyiapkan diri kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Ya kayak tadi contohnya Bu Ana secara jujur bilang, ya ampun dulu mah negatif banget Bu, banyakan ngeluh aja ya. Mungkin maaf ya Bu Ivani kata Bu Ana loh. Ya, tapi sekarang udah positif ya kan, dengan meditasi ya, dengan tithing ya kan. Karena hal-hal tersebut ya, dan mungkin tadi secara tidak disadari sebenarnya dengan kita mempelajari pranic healing itu ada yang namanya karakter building, ya kan, atau pembentukan watak. Nah, itu pun bisa menjadikan masa depan yang lebih baik dengan kita melakukan pembentukan watak tersebut. Ya, itu sebenarnya ada 5 pembentukan watak ya. Salah satunya adalah apa? Cinta kasih dan tidak menyakiti. Nah, itu mungkin disadari atau tidak, sebenarnya menjadi dasar dari semua hukum lainnya, ya kan? Karena kenapa? Master Chua ya, seperti juga yang kita ketahui, hukum tabur tuai, apa yang Anda tanam itu yang akan Anda tuai, ya kan? Jadi kayak tadi Bu Ivani mulai rajin tithing ya, tithing berderma itu kan menanam sehingga Ibu Ivani juga dapat panenan, ya kan? Gaji nggak dipotong, dapat bonus 3 kali lagi, plus sekali lagi, THR keluar. Kan luar biasa sekali di zaman COVID pandemik, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya kan? Itu juga merupakan perwujudan dari kemurahhatian dan pastinya tidak mencuri ya Bu Ivani ya, karena dengan begitu kan kalau kita mencuri apapun ya Bapak Ibu, fisik maupun non fisik, emosi, nah itu sudah bentuk pencurian atau pencurian lain-lain. Nah itu kalau mau tahu di kelas Basic Pranic Healing dipelajari atau di kelas Achieving Oneness with the Higher Soul. Makanya sangat-sangat luar biasa kalau kita sudah mengenal ilmu dari Pranic Healing ini. Oke, nah terus apalagi yang tadi disebutkan, Bu Ivani juga melakukan service atau service ya, atau pelayanan dalam arti bentuknya memang membantu orang lain dalam melakukan healing. Ya, maksudnya gini, ada yang sakit, Bu Ivani bantu healing. Ya kan? Itu sebenarnya juga membantu kita untuk create masa depan yang lebih baik. Karena kenapa? Dengan kita membantu orang lain yang sakit jadi nggak sakit. Kalau sakit nggak happy, jadi happy. Ya kan? Yang sakit nggak bisa kerja, jadi bisa kerja, kan berarti dapat rezeki juga. Terus, yang sakit nggak bisa ibadah, tapi dengan sembuh gitu kan, jadi bisa berdoa, bisa berpuasa, dan melakukan hal-hal spiritualitas lainnya. Jadi buahnya banyak. Makanya Bu Ivani, benar-benar ya dibilang, mau creating better future. Nah, hal-hal tersebut dilakukan oleh Bu Ivani sedikit demi sedikit ya Bu ya, supaya nanti panenannya semoga tambah banyak, dan tambah banyak. Oke. Jadi kalau dari gimana Bu Warsi mau menyampaikan sesuatu? Oh, sepertinya ini mic-nya kepencet ya. Jadi baiklah, kalau disimpulkan memang yang tadi Bu Ivani telah sampaikan, Master berkata regulate your mind, ya, atur pikiran Anda.
Do not worry excessively about the future. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Oke? If you have done everything that has to be done, kalau Anda telah melakukan semua hal yang harus dilakukan, ya, masa depan, the future will take care of itself. Jadi masa depan Anda tuh nanti sudah dapat berjalan dengan baik, dengan sendirinya. Dengan catatan, kita sudah melakukan memang apa yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya saat ini. Oke? Itu andalan saya, Bu. Ya, saya masih ingat, Bu, waktu kita ngomongin quote ini. Nggak tahu deh, Bu Ivani masih ingat nggak, ya kan? Tapi ini memang luar biasa. Ini juga memberikan suatu ketenangan ya. Yang penting pokoknya kita melakukan bagian kita yang terbaik ya. Setelah itu memang kita serahkan kepada Tuhan. Oke, dan supaya Anda punya yang banyak, yang baik, yang banyak, baik dan banyak, ya Anda tanamnya juga banyak yang baik dan yang banyak, gitu kan? Supaya, ya begitulah hukum tabur tuai. Karena, satu lagi ya, mungkin ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, dikatakan juga bahwa hidup ini sebenarnya seperti eko atau gema, ya kan? Ketika Anda memberikan sesuatu, itu akan kembali ke Anda berkali-kali lipat. Jadi apapun yang Anda berikan, entah hal kebaikan atau hal keburukan, ya Anda membuat orang happy atau Anda membuat orang marah, sedih, ya itu akan kembali ke Anda. Oke? Nah, kembalinya nggak cuma 1:1 ya, 1 berkali-kali lipat. Oke, ini juga membuat kita untuk selalu aware ya, menyadari apa sih sebenarnya yang sedang saya pikirkan, yang saya rasakan, dan yang sedang saya perbuat. Karena sebenarnya hal-hal tersebut yang akan membuat masa depan kita nanti. Ya kan? Karena yang sudah lewat ya sudah, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Tapi masa depan itu masih bisa dibangun dari sekarang. Oke? Nah, oleh karena itu, kepada teman-teman semua, ya, ini ya terima kasih Bu Ivani atas sharingnya. Memang luar biasa sekali tadi sharing dari Bu Ivani ya, mengingatkan kita kembali hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan ya. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Mungkin sebelumnya kita akan break dulu ya, 3 menit Bapak Ibu sebelum kembali. Oh sebelumnya saya sebelum lupa nih, sorry sebelum lupa. Salah satunya juga untuk creating better future adalah Anda melakukan satu hal ya yang sangat-sangat penting. Karena apa? Karena ini juga bisa membantu untuk mengurangi penderitaan di masa depan. Ada yang tahu apa itu? Ya. Kita akan lakukan terapi memaafkan. Oke. Nah, sebelumnya mungkin kita break dulu toilet 3 menit. Ya, terima kasih juga Pak Dodi ya atas partisipasinya. Kita break dulu 3 menit ya. Jam 21 kita kembali lagi, akan kita lanjutkan dengan terapi memaafkan dan juga meditasi Twin Hearts. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih.